Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita masuk ke dalam fase yang kedua, bulan yang kelima, di mana bulan lalu, 4 bulan lalu kita membicarakan tentang apa? Identitas kita sebagai anak kerajaan. Dan saya percaya kita adalah anak kerajaan yang dipanggil Tuhan untuk masuk dalam rumahnya Tuhan. Dan saya percaya kita semua hari-hari ini adalah Tuhan sedang memanggil kita. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar di tengah-tengah kita. Dan saya percaya kita semua adalah, identitas kita adalah anak kerajaan. Orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan ke penerangan ajaib. Dan hari ini kita masuk dalam fase yang kedua, itu kapasitas, saudara. Setelah kita mengetahui siapa diri kita, dan hari ini kita akan masuk dalam kapasitas, saudara. Dan kita akan memperbesar kapasitas kita. Karena di depan ini, saudara, ada banyak hal yang akan terjadi. Dunia sedang membutuhkan gereja Tuhan. Dunia sedang membutuhkan anak-anak kerajaan untuk menyatakan kuasanya. Nah, saya percaya, sudah Bapak Ibu, kita semua, Alkitab katakan, manusia kita terbatas. Manusia batinnya jasmani kita terbatas, tetapi manusia rohani kita apa? Tidak terbatas. Nah, oleh karena itu malam hari ini, saudara, kita akan memperbaharui hidup kita. Dan saya percaya kita dipanggil Tuhan hari-hari ini. Saya percaya baik itu sebagai hamba Tuhan, sebagai pekerja pelayan Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai businessman, sebagai apapun, saudara, kita dipanggil Tuhan semua. Amin. Dan saya percaya panggilan Tuhan kepada kita adalah panggilan personal kepada setiap pribadi kita. Untuk apa? Untuk kita menyatakan kerajaan Allah. Dan hari ini, saudara, saya akan membawa tema firman Tuhan malam hari ini, itu urapan yang membawa kita kepada kemenangan untuk menyatakan kerajaannya. Nah, saya percaya, saudara, hari-hari ini tema kita adalah umat pemenang menyatakan kerajaan Allah. Seringkali kita dikhotbahkan menyatakan kerajaan Allah, menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah kita. Nah, untuk kita menyatakan kerajaan Allah, kita harus apa? Memperbesar kapasitas kita. Saya ingat ada suatu kesaksian hamba Tuhan. Dikatakan cecak kecil, ya, kececak. Cecak kecil, tapi kalau cecak diurapi, saudara, dia bisa nelan apa katanya? Bisa nelan truk. Mungkin tidak, saudara Bapak Ibu? Mungkin saja kalau Tuhan mau lakukan. Cecak yang kecil bisa nelan truk, jadi dinosaurus. Saya percaya saudara hari ini mungkin berkata, oh, saya orang kecil, saya tidak punya apa-apa, saya orang biasa, saya orang kampung, saya orang kota, saya tidak berpendidikan. Tapi saya percaya saudara, saat saudara dipenuhi Roh Kudus, maka Alkitab katakan kamu akan menjadi apa? Manusia yang lain. Dan hari-hari ini, saudara Bapak Ibu, Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita sebagai anak-anak Allah. Mungkin kita merasa hari inilah, oh, saya orang Kristen, cukup ke gereja hari Minggu. Saya cukup, mungkin komsel juga, saudara. Udah cukup lah, yang penting saya ada di gereja, saya hadir, saudara Bapak Ibu. Panggilan kita bukan di gereja, saudara Bapak Ibu. Panggilan kita untuk menyatakan apa? Kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Nah, saya percaya saudara, hari inilah hari yang luar biasa ke depan. Sekalipun kita mendengar berita di mana-mana ada peperangan, tapi saya percaya Alkitab katakan di hari-hari terakhir akan ada apa? Kesusahan dan kesesakan. Nah, oleh karena Bapak Ibu, hari ini di mana Alkitab katakan dunia akan dipenuhi dengan kegelapan, tetapi terang Tuhan akan terbit atas kita. Semakin dunia itu gelap, semakin terang itu bercahaya. Nah, oleh karena saudara Bapak, hari ini Tuhan mau memanggil kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak kerajaan untuk memperbesar kapasitas kita. Mungkin kita merasa, oh, saya orang biasa, saya tidak punya apa-apa. Tapi saya percaya saudara, kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara diurapi oleh Tuhan, maka hal-hal yang besar saudara bisa lakukan. Tadi saudara pagi siang jam 10, Pastor Ishak luar biasa menyampaikan bagaimana memperbesar kapasitas kita. Sakius orangnya kecil, pendek. Mungkin rendah diri saudara Bapak Ibu. Tapi saat dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya boleh menjadi apa? Berkat bagi banyak orang. Saya percaya saudara, siapapun diri kita hari ini, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saya percaya, maka kita tidak akan sama lagi, dan kita akan menjadi manusia yang lain. Alkitab kata, kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 20. Sama-sama kita baca firman Tuhan, ini bagus sekali. Firman sudah sampaikan dulu minggu lalu di ibadah jam 8. Saya diberkati sendiri saudara dengan firman Tuhan ini. Saya rindu Bapak Ibu hari-hari ini ke depan saudara, Tuhan mau pakai setiap pribadi kita, siapapun diri kita. Baik ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anak-anak, remaja,
Siapapun diri kita sudah Bapak Ibu, Tuhan mau pakai kita. Kita buka firman Tuhan sama-sama dan kita baca sama-sama di dalam Mazmur 20 ayat 6 sampai 8. Sudah ada? Bisa buka? Mazmur 20 ayat yang ke-6, 7 dan 8. Atau 7, 8, 9. Sudah ketemu? Enggak ada? Ya, saya bacakan untuk kita semua Bapak Ibu. Ayat ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Nah Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan ini adalah suatu pengalaman Daud. Saya tahu bahwa kita tahu bahwa Daud adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan memakai Daud sebagai seorang raja yang membawa bangsa Israel untuk mengalami kerajaannya luar biasa di zamannya Daud. Dan diteruskan oleh Salomo Bapak Ibu. Dan saya percaya firman Tuhan adalah suatu pengalaman di mana Daud berkata, sekarang aku tahu. Saudara tahu siapa saudara Bapak Ibu hari ini? Sekarang aku tahu dan berkata. Dan perkataan ini bukanlah sok tahu Bapak Ibu. Tapi ini suatu perkataan pernyataan iman yang pasti yang dari Daud. Karena dia suatu hari dia punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Orang bisa berkata seperti ini karena dia punya pengalaman seperti Tuhan. Seperti Ayub. Dulu kata orang, tetapi sekarang aku tahu sendiri. Aku melihat sendiri pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Dan saya percaya juga Daud berkata, sekarang aku tahu. Kenapa? Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Nah saudara Bapak Ibu, saya mau melihat pada hari ini bahwa semua kita semua adalah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Siapa di sini diurapi Tuhan? Angkat tangan. Yang sudah yakin sudah diurapi Tuhan, angkat tangan. Kenapa kita diurapi Tuhan? Kita buka dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Kapan Daud berkala mengalami suatu kehidupan yang baru dalam kehidupannya. Dalam 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk dan berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah saudara Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat sebelumnya, Daud kemerah-merahan mukanya. Dia masih imut-imut saudara. Tetapi Tuhan sudah panggil dia, diurapi Tuhan. Lewat Samuel dikatakan apa? Dengan urapan minyak. Pada saat dia diurapi dengan minyak, maka Alkitab katakan, berkuasalah roh Allah sejak saat itu kepada Daud. Sehingga Daud dalam perjalanan hidupnya saudara, luar biasa. Nah saya percaya hari ini saudara saya mau katakan, kapan kali pertama saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus? Mungkin saudara berkata, aku sudah lama di gereja, aku sudah lama ikut pelayanan. Tapi kalau saudara belum penuh Roh Kudus, kalau saudara belum pernah mengalami kuasa Roh Kudus, saya percaya kita baru beragama. Kalau kita lihat Alkitab, Daud semenjak dia diurapi oleh Tuhan, maka saudara bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupannya? Luar biasa Bapak Ibu. Bukan langsung luar biasa, tapi justru dia masuk dalam suatu padang gurun. Di dalam pengawasan saudara Samuel, tetapi dia di bawah rajanya Saul. Nah kalau kita lihat saudara, Saul juga sama. Saul juga diurapi oleh Tuhan dengan minyak. Sehingga Tuhan Alkitab katakan di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dikatakan, maka Roh Kudus berkuasa atas Saul, sehingga apa? Dia menjadi manusia lain, dia dikatakan Alkitab. Nah, kenapa saudara kita lihat Saul tidak lama menjadi raja? Karena Saul dia tidak taat kepada Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu, kalau saudara kini mengatakan bahwa saya diurapi Tuhan, tetapi kok sekarang menjadi orang yang memble. Saya katakan dari awal saudara, cecak kalau diurapi menjadi dinosaurus. Kecil, tapi saat diurapi dia bisa apa? Nelan truk katanya. Nah hari ini sudah Bapak Ibu, saat kita dipenuhi Roh Kudus, maka dikatakan apa? Maka hidup kita akan menjadi manusia yang berbeda. Nah saudara, Alkitab jelas bahwa mengajarkan kepada kita, setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita saudara baca buku di dalam buku Alkitab di dalam Yudas,
manusia akhir zaman saudara, mereka saling membenci, mereka saling menghujat, mereka saling melakukan hal yang tidak baik. Kenapa? Karena mereka, Alkitab katakan, tidak ada Roh Kudus. Mungkin hari ini kita berkatakan, oh aku ada Roh Kudus. Tapi hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini saudara, bagaimana supaya pengurapan itu berkenan dalam hidup kita? Kita buka dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan, Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Daud, Bapak Ibu, waktu dia dipenuhi Roh Kudus, maka kita lihat perjalanan Daud, saudara. Dia selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Sekalipun dia dalam pembuangan, sekalipun dia dalam ancaman oleh Saul, tetapi dalam kehidupannya, saudara, kita lihat Daud selalu bergantung kepada Tuhan. Daud selalu bertanya kepada Tuhan apapun yang akan dia lakukan. Saudara, kita lihat dalam peristiwa suatu saat waktu Daud sedang mengejar musuhnya karena kota Siklak dibakar, saudara. Maka semua istri dan semua orang di situ ditawan oleh orang Palestina, saudara. Apa yang terjadi? Mereka sedih dan mereka meraung di hadapan Tuhan. Tetapi Daud, dia menguatkan hatinya. Dikatakan di sini, maka dia bertanya kepada Tuhan, apakah saya harus mengejar itu musuh saya atau tidak? Tuhan katakan, kejar. Kita lihat dalam setiap peristiwa kehidupannya, saudara. Selalu dia bergantung dengan Roh Kudus dalam kehidupannya. Nah, kemenangan itu, saudara, bisa dapat kita alami dalam kehidupan kita kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan diberikan kepada kita hanya sekedar, oh kita waktu kita penuh Roh Kudus, kita bisa berbahasa lidah, oh kita bisa melakukan hal luar biasa. Itu fase pertama, saudara. Kita lihat Yesus, waktu dia dibaptis di Sungai Yordan, dikatakan Alkitab, maka terbukalah langit, maka Roh Kudus turun seperti burung merpati atasnya. Dan Alkitab katakan, setelah Yesus penuh Roh Kudus, maka dia dipimpin Roh Kudus masuk ke mana? Ke padang gurun. Nah, di sini sudah Bapak Ibu. Seringkali kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita sudah diurapi oleh Roh Kudus, tetapi waktu dalam perjalanan hidup kita, kita tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kita dipimpin oleh keinginan kita. Kita dipimpin kedagingan kita. Sehingga apa? Alkitab katakan, jangan kamu padamkan rohmu yang ada pada kamu. Janganlah kamu memadamkan karya Roh Kudus dalam diri kamu. Ketidaktaatan kita kepada Tuhan, itu akan memadamkan pekerjaan roh kepada setiap pribadi kita. Kenapa ada banyak hari ini orang Kristen yang sudah penuh Roh Kudus, tetapi pada hari-hari pada kalah, pada berjatuhan. Pada Alkitab katakan di sini apa? Alkitab katakan bahwa orang yang menegakkan kereta, orang-orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Dan Alkitab katakan selanjutnya, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Nah saudara Bapak Ibu, hari ini saudara, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita. Untuk apa? Untuk kita menyatakan kerajaan dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Di tengah setiap usaha kita, dimanapun kita berada. Tuhan mau melakukan itu di tengah-tengah kita. Nah Lukas dikatakan, 4 ayat 1 dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah Bapak Ibu, hari ini saudara, di sini saudara kegagalan kita. Waktu kita masuk dalam padang gurun kehidupan kita, di situ kata banyak gagal. Kita banyak jatuh dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Nah kita lihat saudara Yesus, dia dikatakan diurapi oleh penuh Roh Kudus. Dia masuk dalam padang gurun apa? 40 hari, 40 malam, dia puasa dan berdoa di sana. Sebelum dia melayani Bapak Ibu, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Untuk mengosongkan dirinya saudara. Sehingga apa? Waktu Tuhan berbicara kepada dia, maka Tuhan mengutus dia kepada semua bangsa-bangsa, kepada orang-orang orang Israel, sehingga ada banyak orang mendengar berita Tuhan Yesus. Nah dalam Kisah Para Rasul kita melihat 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah saudara Bapak Ibu, Alkitab katakan, kita akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Saya saudara, semenjak saya bertobat tahun 93 awal, sampai hari ini saya pertama kali bertobat di jamaah Tuhan dan penuh Roh Kudus. Wah itu luar biasa Bapak Ibu, kita punya menggebu-gebu roh kita. Kita suka apalagi melayani, suka bersaksi, apalagi saudara, kita suka menyembah Tuhan, kita suka apalagi berdoa, suka memberi, suka apalagi. Semua itu kita lakukan dengan tulus hati saudara Bapak Ibu. Tanpa pamrih. Sekalipun ada tantangan yang berat saudara Bapak Ibu, tetapi itu bukan suatu tantangan, tapi justru itu sebagai apa? Alat untuk kita lebih masuk lagi dalam kasih karunia Tuhan. Nah sampai hari ini saudara, saya percaya
sampai 33 tahun lebih sudah berjalan hidup saya. Walaupun kadang-kadang jatuh dan bangun Bapak Ibu, tapi sampai hari ini saya masih berusaha. Saya mau Tuhan pakai. Saudara, saya bangga kepada gembala senior kita. Sampai masa tuanya Tuhan pakai hidupnya. Luar biasa Bapak Ibu. Di masa tuanya, di akhir hidupnya Tuhan pakai luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Sedikit orang seperti hambanya, saudara Bapak Ibu. Nah, saya berdoa, Tuhan, aku mau di masa-masa tua saya. Di masa-masa saya semakin berumur, saya mau apa? Semakin hari semakin kuat. Seperti Kaleb. Dulu waktu umur 40 tahun, kuat dia luar biasa berperang. Tapi dikatakan sekarang umur saya sudah 85 tahun. Kekuatanku masih sama seperti yang dulu. Itu kenapa? Karena ada roh Tuhan dalam saudara Kaleb. Dan saya percaya hari ini Tuhan sedang mengurapi setiap pribadi kita untuk melakukan suatu perbuatan yang besar. Jangan kita dimakan usia kita. Maka dikatakan Paulus, sekalipun manusia jasmani saya semakin merosot, tetapi manusia batinnya saya apa? Semakin diperbaharui. Saya berdoa saudara hari ini Bapak Ibu, mari kita semakin tua semakin apa? Jadi. Bukan tua-tua keladi Bapak Ibu. Tapi semakin kita berumur, semakin kita berhikmat, semakin kita bijaksana, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita melayani Tuhan. Bukan semakin tua kita makin lemah. Contohnya Bu Kim Chu Bapak Ibu. Rambutnya sudah putih. Apa aja ikut dia sudah Bapak Ibu. 2 pagi ikut. 2 hari Kamis ikut. Padahal dia kakinya timpang itu luar biasa. Tapi rohnya, semangatnya luar biasa. Kalau dia tidak ikut karena dia berkata, sedih saya di rumah. Kalau saya tidak ikut ke gereja, kalau saya tidak ikut pelayanan, sedih dia di rumah. Nah kenapa? Itu menandakan roh dalam dirinya itu apa? Punya semangat yang kuat. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai setiap pribadi kita. Nah kalau Ibu Kim Chu umurnya segitu sudah masih mau pakai Tuhan, masa kasih tahu kepada saya pikir, lu masih muda loh. Tuhan masih mau pakai kita, amin. Masih banyak orang yang Tuhan mau pakai lebih lagi. Nah kita buka dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ini bagus ayat ini. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan kuasa Roh Kudus. Dan kuat kuasanya. Dia yang berjalan berkeliling berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Yesus dikatakan Alkitab. Dia diurapi Tuhan. Dia diurapi oleh Roh Kudus, melakukan perbuatan baik, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu kenapa? Karena Roh Kudus mengurapinya. Yesus waktu dia di dunia pelayanannya, dia diurapi oleh Tuhan. Dengan Roh Kudus, sehingga apa? Dia melakukan hal-hal yang besar. Nah sekarang menjadi pertanyaan, siapa diri kita? Dengan apa kita bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita? Apakah dengan kekuatan kita? Dengan kemampuan kita? Dengan kekuatan kita, nak mungkin Bapak Ibu. Mungkin kita punya kepastian lidah kita. Mungkin kita punya kepintaran kita. Mungkin apapun yang diri kita yang Tuhan dikasih karunia. Saya percaya saudara, kalau karunia Tuhan tanpa ada pengurapan Roh Kudus, kita nggak bisa buat apa-apa. Nah oleh karena Bapak, betapa pentingnya hari ini bahwa kita dipenuhi Roh Kudus. Amin. Betapa pentingnya kita hari ini kita diurapi oleh Roh Kudus. Kenapa? Sebab untuk melakukan pekerjaan Tuhan bukan karena kekuatan kita. Jangan kalau kita ngusir setan, ngusir kecoa aja kita nggak bisa. Kalau dengan kekuatan kita. Tetapi kalau kita dengan urapan Roh Kudus, saya percaya apapun bisa kita lakukan. Amin. Karena Alkitab katakan, bukan dengan gagah dan keperkasaanmu, tetapi oleh karena Roh Tuhan dalam diri kamu, maka kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah hari-hari ke depan Bapak Ibu, gereja Tuhan mau dipakai Tuhan apa? Dengan perkara-perkara besar apa? Dengan orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud, saudara Bapak Ibu, dia diurapi Tuhan, harganya mahal. Mahal harganya Bapak Ibu untuk mempertahankan urapan. Kita lihat Yesus, kehidupannya pelayanannya saudara, 3 tahun di masa buminya. Saudara, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa buat apa-apa. Dan Alkitab katakan bahwa di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Nah hari ini saudara, bagaimana kita mengaktifkan urapan itu pada diri kita. Gereja hari ini butuh pengurapan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Dunia tidak tertarik dengan kemampuan kita. Mungkin kita bisa menampilkan sesuatu yang baik. Bisa kita menampilkan sesuatu seperti khotbah Yusak. Kita menampilkan sesuatu di ruang tamu kita, bagus semua. Tetapi nggak ada isinya Bapak Ibu. Saya teringat waktu saya pulang kampung tahun 96.
Karena saya percaya waktu saya diurapi Tuhan, maka ada banyak mereka minta doa, datang, wah minta berbondong-bondong didoakan. Oh mereka dijamah Tuhan. Coba kalau kita nggak penuh Roh Kudus, kita tidak diurapi Tuhan, doa orang nggak ngapa-ngapain. Kenapa hari ini saudara kita sepertinya kehilangan kuasa? Bukan Tuhan tidak bisa melakukan hal yang besar tengah-tengah kita. Alkitab kata bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk melakukan hal yang besar tengah kita. Kenapa? Karena kita sudah jauh. Seperti apa? Samson. Samson dia diurapi Tuhan luar biasa. Oh, apapun yang mengikat dia itu lepas, hancur. Tapi karena dia menyanyiakan urapan yang ada padanya, saudara. Dia tidak taat melakukan firman Tuhan. Sehingga apa terjadi, saudara? Dia diikat, dia menjadi badut, saudara Bapak Ibu. Nah, berapa banyak hari ini mungkin kita masih ada di gereja, kita bisa menyembah Tuhan, kita masih bisa memuji Tuhan. Tapi sebenarnya kita sudah kehilangan kuasa Tuhan dalam diri kita. Sehingga apa? Perkataan kita tidak lagi bisa membangun orang. Perkataan kita tidak bisa lagi menguatkan, meneguhkan orang. Kok dulu waktu kita pertama kali bertobat di penuh Roh Kudus, kok doakan orang dijamah luar biasa. Oh orang sakit sembuh. Orang pada tumpang tangan apa rebah semua. Kok hari ini digoyang-goyang enggak? Kok enggak goyang-goyang gitu? Bukan Tuhan enggak ada. Mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan. Jangan-jangan seperti Saul. Roh Tuhan sudah undur daripada Saul. Sehingga apa? Yang mengganggu Saul apa? Roh jahat. Nah, oleh saudara Bapak Ibu hari ini saudara, untuk melakukan hal yang besar, saya percaya bukan lagi dengan kekuatan kita. Saya masih ingat gereja ini saudara, tahun 2002. Sebelumnya kita bagaimana, jemaat kita dulu hanya 100, 150, paling tinggi 200, setiap bulan kayak begitu semua. Bolak balik gitu aja semua, nggak pernah naik-naik jemaatnya. Tapi suatu saat Tuhan melawat gereja kita luar biasa. Tuhan memulihkan gereja kita. Sehingga apa? Lawatan Tuhan memulihkan semua pertobatan terjadi. Sehingga ada satu pemutarbalikan saudara. Kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga apa? Wah itu kita melihat mujizat terjadi. Orang datang di jemaat Tuhan. Mereka menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang belum masuk ke gereja. Mereka dijaga. Mereka bisa mengalami jamahan Tuhan. Karena pengurapan Tuhan itu sungguh kuat di tengah-tengah kita. Sehingga ada banyak orang datang. Dan sampai hari ini ada di tengah-tengah kita. Dan itu hasil apa? Karena Tuhan berperkara di tengah-tengah kita. Dan hari-hari ini gereja sedang kekurangan itu. Sedang kehilangan kuasa di tengah-tengah gereja Tuhan. Tapi saya percaya hari-hari ke depan adalah hari-hari pemulihan gereja. Tuhan sedang memulihkan rumah Tuhan. Sehingga apa? Ada banyak orang di luar sana akan mengalami Tuhan. Dan oleh karena sudah Bapak Ibu, betapa pentingnya pengurapan itu dalam diri kita. Pengurapan itu bukan untuk kita melayani saja, sudah Bapak Ibu. Pengurapan yang ada pada kita untuk apa? Memperbaiki hidup kita. Kita tidak mungkin bisa berubah dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Tidak mungkin. Tapi dengan pengurapan Roh Kudus daripada kita, sehingga Roh Kudus itu apa? Menginsapkan kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita. Sehingga apa? Dia selalu membawa kita kepada kebenaran Tuhan. Saya percaya kita tidak mungkin bisa berubah dengan kemampuan kita. Saya ada satu kesaksian hamba Tuhan. Dia dipenuhi Roh Kudus di jemaat Tuhan luar biasa. Wah, dia dipakai Tuhan luar biasa hari-hari ini. Dan dia berkata, waktu dia bertobat, dia masih terikat dengan apa waktu itu? Dengan pornografi. Dia udah doa, dia minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Hampir 4 tahun saudara, dia nggak bisa lepas. Suatu saat dia ambil keputusan, dia datang sama Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh. Nah Tuhan melawat pencemahan dia. Tuhan berkata gini, kamu bisa berubah bukan karena kemampuan kamu. Kamu bisa berubah bukan karena kekuatan dan keinginan kamu. Tapi hanya kuasa Tuhan bisa mengubah kamu. Akhirnya pada saat itu dia mengalami suatu lawatan Tuhan. Dan Tuhan melepaskan dia. Sampai hari ini Bapak Ibu dipakai Tuhan luar biasa. Dan hari ini berapa banyak kita yang terikat dengan hal-hal yang tidak baik di kehidupan kita. Kita ingin lepas dari segala apapun yang menyandera kita selama ini. Mungkin kita sudah berdoa, saya tidak melakukan ini seperti Paulus. Aku ingin tidak melakukan ini, tetapi justru ini yang aku lakukan kembali. Nah, oleh karena sudah Bapak Ibu dibutuhkan kerendahan hati untuk kita melakukan suatu perubahan di kehidupan kita. Maka dikata apa? Kita harus memperbesar kapasitas Tuhan dalam diri kita. Bukan diri kita Bapak Ibu. Kalau diri kita diberi kapasitas belajar, ada berapa banyak orang belajar. Enggak juga ada punya kuasa, justru semakin orang banyak belajar. Kalau kita lihat, saya pernah baca suatu artikel, hamba Tuhan di Amerika hari ini justru mereka jadi ateis. Semakin banyak mereka belajar firman Tuhan, makin banyak firman Tuhan, semakin mereka tidak percaya.
Nah, firman Tuhan bukan dipelajari, tapi firman Tuhan apa? Dialami. Nah, saudara, saya percaya pengurapan itulah yang akan memperbesar kapasitas kita. Amin. Seperti Daud. Daud bisa melakukan perkara-perkara besar di kehidupannya karena ada urapan Tuhan. Dia kata, karena sekarang aku tahu kemenangan yang aku terima selama ini apa? Karena pengurapan Tuhan yang ada pada dirinya. Dan Alkitab katakan pada setiap pribadi kita ada pengurapan Tuhan. Menjadi pertanyaan kita, kenapa urapan itu tidak aktif? Nah, oleh sudah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengaktifkan urapan kita pada diri kita? Mari kita buka firman Tuhan malam hari ini. Saya akan bagikan apa? Ide. 3 hal. Ide. Yang pertama, bagaimana kita mengaktifkan urapan yang ada pada kita, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah iman. Alkitab akan iman adalah dasar segala sesuatu. Iman adalah dasar segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, oleh sebab Bapak Ibu, betapa pentingnya iman ini hari ini Bapak Ibu. Kenapa iman hari ini kita pada ada berkata, Pak, iman saya sudah mati. Saudara, Bapak Ibu, Alkitab katakan, kalau iman hidup itu bagaimana? Yesus pernah berkata, waktu dia setelah habis puasa 40 hari, iblis datang kepada dia, kalau kamu benar itu, kamu perintahkan batu menjadi roti. Allah dikatakan Yesus apa? Karena hidup kita bukan hanya karena roti saja, tetapi setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Nah, tubuh kita butuh apa? Butuh makan. Butuh makan roti, butuh makan nasi, butuh makan apa lagi saudara? Puyeng hai, capcay apa semua. Itu tubuh jasmani. Kalau saudara tidak makan, sudah pasti saudara lapar, betul? Itu berarti apa? Itu ada kebutuhan tubuh kita. Tetapi pernah kita berpikir hari ini, manusia rohani kita butuh apa? Butuh makan. Nah, kalau kita tidak lagi merindukan firman Tuhan, kalau kita tidak lagi merasakan haus akan firman Tuhan, jangan-jangan apa? Iman kita sudah mati. Kalau orang mati, dia tidak bisa merasakan apa-apa lagi, tidak punya keinginan apa-apa lagi, betul? Nah, oke sudah Bapak Ibu, betapa penting hari ini. Nah, iman itu harus apa? Dibangkitkan. Nah, saudara, saya semenjak saya pertama ikut Tuhan sampai hari ini, saya berkomitmen. Bagaimana saya meningkatkan iman saya? Enggak ada cara lain Bapak Ibu, firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ada berkata, Pak, saya malas baca firman Tuhan. Saudara berkata, penuh Roh Kudus, tapi saudara malas baca firman Tuhan. Saya menjadi pertanyaan, jangan-jangan bukan Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus dalam diri kita, dia akan selalu membawa kita apa? Kepada kebenaran firman Tuhan. Saya dari pertama kali bertobat, saya mendisiplinkan saya. Kalau berkata, Pak, kalau baca firman Tuhan itu kadang-kadang ngantuk, ya pasti. Kadang bisa bosan, betul? Apakah saudara baca Alkitab selalu menyenangkan selalu? Enggak. Ada masanya saudara bosan, aku ini lagi, udah pernah baca kok. Tetapi kenapa kita harus baca? Nah, kita belajar mendisiplinkan diri kita. Nah, kadang-kadang kita apa? Tidak mendisiplinkan diri kita. Ada saya bertemu ada beberapa orang sudah percaya sama Tuhan Yesus sudah bertahun-tahun. Saya bertanya, pernah baca Alkitab? Pernah. Sudah pernah baca Alkitab habis? Enggak pernah. Coba di sini siapa yang sudah baca Alkitab habis? Bu Kim Chu. Dulu kita percaya, saya bersyukur ada di gereja ini. Kita dulu di doktrin. Kamu harus baca Alkitab minimal 1 hari berapa? 5 pasal. Kalau saudara baca Alkitab 5 pasal 1 hari, 1 tahun saudara bisa baca buku dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, saudara, hari ini kita tidak lagi pernah mendisiplinkan diri kita untuk baca firman Tuhan. Lalu makan dari mana? Roh kita kering kurus, bahkan mati, saudara, tidak kasih makan. Nah, oleh karena saudara, iman itu penting sekali. Nah, iman itu datang dari mana? Alkitab kata, iman itu saat kita mendengarkan firman Tuhan. Mati penting sekali Bapak. Maka Paulus berkata apa di dalam ayat firman Tuhan? Kita buka saudara, bagus ayat ini. Paulus berkata, Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus berkata, aku mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Nah, iman itu perlu dipelihara. Siapa di sini ada burung di rumah? Atau mungkin sudah pelihara kucing atau pelihara anjing?
Apakah anjing perlu dikasih makan? Kasih makan. Kalau tidak makan, saudara, saya di rumah ada kucing, nggak tahu tuh kucing siapa dulu. Tiba-tiba main ke rumah, istri saya tiap hari kasih makan, beli makan, kasih ikan. Karena kalau pikir, ada kucing ini, 1 bulan habis uang saya berapa? Beli makanan kucing, hanya kucing gitu aja. Beranak, anaknya mati semua. 6 bulan lagi, beranak lagi. 2, 3, 4 ekor, 1 mati. Berapa kali sudah kena gencet, saya punya mobil. Tahu disembunyi di bawah mobil, saya pergi keluar, besok pagi udah inna ilahi urjiun. Aduh sedih juga sih, mesti kecil-kecil lucu-lucu kucingnya. Kena pencet pula, aduh nyesal saya. Sampai hari ini tidak ada punya anak dia. Udah berapa kali beranak cucu dia, beranak. Nggak ada yang hidup. Nah, kucing aja dikasih makan. Nah, iman dikatakan, aku memelihara iman. Artinya, iman itu sebagaimana meliharanya apa? Iman selalu tentang apa? Kebenaran. Nah, kalau kita tidak pernah baca firman, kita tidak pernah renungkan firman Tuhan, lalu firman hidup dari mana Bapak Ibu? Sementara kita ingin mengharapkan urapan Tuhan dalam diri kita ingin mengharapkan melakukan hal yang besar dan perkara yang besar, tapi kita tidak pernah berkomitmen untuk apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya kalau dihitung sampai hari ini nggak tahu berapa kali dah habis baca Alkitab. Tapi pun nggak bisa juga. Berusaha dihafal dulu saudara, kita dimuridkan oleh Bapak Gembala, Babe. Dulu kita diajarkan harus apa, setiap hari Senin kita kumpul, diajar berkhotbah, baca firman Tuhan, kami doa pagi-pagi doa, malam doa saudara, baca Alkitab semua. Diajarkan semua saudara Bapak Ibu. Sampai hari ini saya mendisiplinkan diri saya Pak. Kenapa? Karena ini makanan rohani kita. Nah, saudara Bapak Ibu, betapa pentingnya Alkitab katakan, aku telah memelihara iman. Nah, Paulus berkata kepada Timotius, aku tahu bahwa Timotius, iman yang ada padamu hari ini, kenapa? Karena ada pada apa? Kada neneknya Louis, mamanya akhirnya masuk kepadanya Timotius. Nah, iman itu saudara, yang bisa kita wariskan apa sekarang hari ini? Iman Bapak Ibu. Maka saya selalu berdoa untuk anak saya. Setiap pagi saya doakan, semenjak dia lahir, saya doakan dia setiap pagi sampai hari ini sekolah. Karena saya diajar konyol di Gembala, setiap pagi doa anak-anak, sudah Bapak Ibu. Saya doakan, saya bernubuat, saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Pernah saya tanya, Hizkia kamu mau jadi apa? Aku mau jadi YouTuber. Terserah dia mau jadi apa gitu. Tapi saya berdoa, Tuhan, aku mau anak ini menjadi alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi saya investasi apa? Saya investasikan doa. Setiap hari saya doakan. Saya tupam tangan. Saya perkatakan firman Tuhan. Saya perkatakan nubuatan roh Tuhan padanya. Nggak tahu sampai hari ini bagaimana, saya tahu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan bekerja. Iman benih itu pasti ada di kehidupannya. Nah, oleh saudara Bapak Ibu, mari kita jaga iman kita. Untuk kita menerima urapan dengan cara saudara, iman kita harus apa? Selalu hidup dalam kehidupan kita. Harus diperbaharui iman kita setiap hari. Bangun iman kita. Dari mana? Firman Tuhan. Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Tapi hari ini sudah banyak kita mendengarkan berita-berita dunia. Kita lebih suka dengar berita apa? Berita TikTok, betul? Kita lebih suka dengar berita apa lagi? Hal-hal yang menyenangkan jiwa kita, pikiran kita, nonton apa semua. Enggak salah sih. Tapi kalau porsi itu lebih banyak daripada kita melihat firman Tuhan dan merenungkannya, nah sudah akan makanya banyak hal-hal yang negatif masukkan diri kita. Sehingga apa? Bukan malah iman kita yang bangkit, justru apa? Dunia dan diri kita semakin bangkit, saudara Bapak Ibu. Nah, hal yang pertama saudara, yang penting apa? Kita harus apa? Hidup di dalam iman. Maka pertahankan iman itu saudara Bapak Ibu. Pertahankan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Selalu berusaha. Maka saya katakan minggu lalu, jangan-jangan hari ini saudara tidak pernah baca Alkitab lagi. Mungkin sudah punya Alkitab, tapi sudah Bapak udah ditutup Alkitabnya, letak atas lemari. Udah berdebu lagi Alkitabnya. Siapa sih masih ada Alkitab di rumah? Nah Bapak Ibu mungkin sederhana ya. Tetapi Alkitab katakan, dalam Yosua 1 ayat 8, kalau kamu ingin berhasil, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan kita merenung baca, nggak pernah mau merenung apa Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan gembala kita mengirim kita
Setiap hari renungan. Nah itu yang kita renungkan. Tapi kan nggak cukup hanya renungan gembala. Kita harus baca firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah hal yang pertama apa? Kita harus apa? Memelihara iman. Jangan lupa kita memperkatakan firman Tuhan. Alkitab katakan, karena aku memiliki roh iman yang sama, maka aku percaya dan aku berkata-kata. Orang yang punya iman apa? Dia perkatakan firman Tuhan. Maka saudara kita perlu belajar apa? Menghafal firman Tuhan. Dulu saudara kita belajar DK. HB, DK, saudara kita belajar apa? Baca hafal firman Tuhan. Oh banyak kita hafal firman Tuhan. Rupanya bagus sudah Bapak Ibu. Waktu kita bersaksi kepada orang lain, tiba-tiba firman Tuhan nongol saudara. Oh kita bisa memperkatakan firman Tuhan kepada orang lain. Maka dikatakan 1 Petrus 11 ayat 4 ayat 11 dikatakan, kalau kau berbicara, hendaklah kamu bicara seperti orang apa? Menyampaikan firman Tuhan. Sehingga perkataan kita adalah perkataan yang membangun orang. Perkataan yang menguatkan, meneguhkan orang lain. Yaitu perkataan firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, yang ada apa kita saudara? Kita mengatai orang. Apalagi menggosipkan orang. Ini bahaya loh kalau kita mengatai orang. Musa sudah Bapak Ibu, Miriam bersama Harun mengatai Musa. Mengatai sudah. Nah enak kata mengatai. Nah berapa banyak kita mengatai hamba-hamba Tuhan. Kita mengatai pemimpin kita mengatai pemimpin kita, PKS kita, saudara bahaya. Daud berkata, janganlah engkau apa mengusik orang diurapi. Mungkin saudara meremeh. Contohnya seperti mungkin kayak teman kita si Jono. Jangan main, jangan kamu istilahnya, siapa itu Jono? Saudara mulai mengatakan hal di belakangnya, saudara jangan tahu. Saudara dia diurapi Tuhan. Saudara mengatai dia, saudara. Kita berhubungan apa? Berurusan dengan Tuhan. Nah berapa banyak hari ini saudara kita mengatai orang lain. Kita mengatai pemimpin kita. Saya bersyukur sampai hari ini saya menjaga mulut saya. Mungkin ada banyak orang gak senang sama kita, gak masalah. Tapi kita memperkatakan perkataan yang benar. Perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Saya percaya kita gak ada yang sempurna, betul? Gak ada yang sempurna. Kita punya kesalahan begitu banyak. Tapi jangan kita mengatai sesuatu yang tidak baik kepada orang. Mungkin Alkitab katakan apa? Jangan kamu mengatai saudara-saudaramu. Saya masih ingat suatu saat saya pulang bersama istri. Pulang dari Teluk Pekedai naik motor, saudara. Tiba-tiba di jalan tuh banyak anak-anak. Lewat apa? Langsung istri saya refleks. Apa? Dasar jelek ya? Pokoknya kata bagus. Tiba-tiba Tuhan kasih ingat apa? Kamu jangan macam-macam ngatain. Dia siapapun, dia juga adalah umat Tuhan. Mungkin bagi kita menjengkelkan kita. Tapi kalau kita mengatai dia tidak baik, Tuhan ingatkan. Bagaimanapun dia juga ciptaan Tuhan, betul? Nah waktu kita mengatai ciptaan Tuhan, berarti kita sedang mengatai Tuhan. Nah itu orang yang dipimpin Roh Kudus, apapun dilakukan yang tidak benar, dia selalu diingatkan kembali. Nah iman kita selalu bangkit saat kita apa? Mendengarkan firman Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu. Sedikit lagi saudara. Hal yang kedua, doa. Ini penting Bapak Ibu. Doa. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan penuh keberanian. Nah saudara Bapak Ibu, penting doa. Amin. Doa, katakan doa. Pertama iman, yang kedua doa. Doa adalah suatu hubungan dengan Tuhan. Doa adalah suatu hubungan kita membangun dengan kepada Bapa. Doa bukan hanya sekedar kita meminta, doa bukan hanya sekedar kita bersyukur, doa bukan hanya sekedar kita apa, mungkin berdoa peperangan, itu bagus. Tetapi yang paling utama doa adalah membangun suatu hubungan dengan Tuhan. Kalau kita lihat Yesus waktu dia dan masih hidup saudara, pagi-pagi benar dia bangun, dia datang apa? Berdoa kepada Tuhan. Pagi-pagi benar. Kedua, Yesus juga berdoa, semalam-malaman Yesus berdoa. Luar biasa loh, Yesus memberi contoh kepada kita. Yesus dia doa pagi-pagi bangun. Nah saudara Bapak Ibu, hari ini saudara kalau kita mengatakan aku punya iman, bagaimana bangun hubungan kita dengan Tuhan? Doa bagaimana hari ini? Nah maka Tuhan kita 2 minggu lalu saudara, 4 minggu lalu saudara, Tuhan ingat bangun mesbah kembali yang sudah roboh itu. Nah saudara Bapak Ibu betapa pentingnya. Yesus memberikan contoh. Waktu kita mengalami kehidupan kita saudara, kalau kita lihat Yesus.
Waktu sebelum Yesus disalibkan, saudara Bapak Ibu, apa yang terjadi di Taman Getsemani? Dia bersama-sama muridnya apa? Dia berdoa. Nah, kemenangan yang pertama dalam kehidupan kita di mana? Waktu kita berdoa. Yesus waktu dia sebelum disalibkan, saudara, dia berdoa. Bahkan Alkitab katakan apa? Seperti peluh yang berdarah, saudara. Dia ketakutan, Alkitab katakan. Dia sungguh-sungguh berdoa. Kenapa? Dia tahu dia sedang menghadapi maut. Yang sedang dia hadapi apa? Kematian. Sebab dia apa? Dia tahu Tuhan panggil dia apa? Untuk mati di kayu salib. Tapi sebagai manusia dia pasti akan ketakutan. Nah, untuk dia mengalahkan ketakutan apa? Dengan dia sungguh-sungguh berdoa. Alkitab katakan seperti peluhnya apa? Seperti darah. Sehingga pada kata Alkitab, malaikat datang menghibur Tuhan. Nah saudara, kemenangan yang paling utama saudara kita dapatkan apa? Waktu kita berdoa. Makanya doa saudara sampai kita mengalami damai sejahtera. Karena kalau kita berdoa berapa menit, udah kacau-kacau. Gitu. Bukan masalah lama atau tidak lama sudah Bapak Ibu. Saya diajarkan di gereja ini dulu. Gereja adalah gereja yang berdoa. Saya masih ingat waktu saya pertama bertobat. Pagi-pagi bangun, kita lomba-lomba waktu kita masih di Haji Abbas, di Malaya, saudara. Lomba-lomba karena kita lantai atas, saudara. Di loteng kita tidur, ada beberapa orang sama teman-teman. Wah, bangun pagi-pagi, saudara, kita lomba-lomba. Siapa bangun paling awal? Untuk ngapain? Doa. Kadang-kadang jam 2 udah bangun, doa. Jam 3. Saya masih ingat saya punya kapling itu di tempat jemuran, saudara Bapak Ibu. Di atas, lantai atas, itu ada jemuran di atas. Nah, di situ ada tempat sedikit itu. Nah, saya bawa satu alas, saya duduk situ. Wah, pagi-pagi ada nyamuk, saudara. Nggak peduli amat, yang penting doa di atas. Biasa saya paling itu, saya saingan sama Rudi. Wah, kadang dia duluan, kadang saya duluan. Berlomba-lomba. Bangun pagi, doa jam 3, jam 2, jam 4. Jam 6 lagi kita apa? Kita doa sama-sama lagi. Sebelum kita 1 jam, kita nyembah doa sama-sama bersama teman-teman semua. Tadi doa pribadi, sekarang itu doa apa? Doa sama-sama. Nah habis itu lagi, kalau tiap hari Senin, diajar sama gembala. Diajar khotbah. Nah apalagi doa malam. Saudara. Jadi kita selalu apa? Hidup dengan doa. Doa lagi, doa lagi. Nah gereja ini dibangun kenapa? Karena ada doa. Nah oleh saudara Bapak Ibu betapa pentingnya doa dalam kehidupan kita. Amin saudara Bapak Ibu. Nah kalau kita ingin mengalami kemenangan dalam kehidupan kita, nggak ada cara lain. Bangun doa kita. Saya percaya saya hari ini sampai hari ini bisa ada. Itu karena saya mendisiplinkan saya. Kalau saya bertanya, Pak, doa itu bagaimana? Menyukakan. Bagi orang mungkin itu menyukakan. Tapi nggak selalu Bapak Ibu. Karena capek, ngantuk. Tapi berusaha bangun. Kenapa? Mendisiplinkan diri kita. Daging ini sudah nggak enak. Maka dikatakan, daging itu lemah. Roh itu penurut. Nah untuk melawan daging, ya doa. Seperti Yesus. Lawan dagingnya itu, kelemah itu. Dengan doa sampai dia apa? Ngalami terobosan. Maka waktu dia ngalami terobosan damai. Dia bangun muridnya, mari bangun. Kita pergi. Kenapa? Karena saya sebenarnya akan disalibkan. Nah saudara, doa itu sampai kita memiliki kelegaan dalam kehidupan kita. Jangan jadi doa itu seperti, suatu hukuman. Bukan. Doa itu dijadikan apa? Suatu yang menyenangkan dan menyukakan. Amin. Nah kalau kita jadikan doa itu menyenangkan dan menyukakan. Wah. Apapun yang kita hadapi, Tuhan beri kekuatan kepada kita. Amin, sudah Bapak Ibu. Nah dengan doa, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Yang terakhir, saya minta para musik. Nah saudara, doa mungkin terbatas. Maka saudara sudah penuh Roh Kudus, dikasih karunia Roh Kudus, dikasih bahasa roh, saudara. Pergunakan itu, saudara Bapak Ibu. Dalam Roma 8:26 dikatakan. Kita tahu cara kita berdoa, nggak tahu. Tapi Alkitab kata, roh Tuhan, Roh Kudus yang berdoa dalam diri kita. Maka waktu kita berdoa dengan Roh Kudus. Maka Paulus berkata, aku berdoa dengan jiwaku, aku berdoa dengan rohku. Aku berkata-kata dengan jiwaku, aku juga berkata dengan rohku. Maka doa kita bisa lebih lama lagi, saudara. Bisa enak. Kalau sudah doanya, berapa banyak sih saudara bisa berkata-kata? Nah, kalau sudah diberikan kasih karunia berbahasa lidah, ayo, gunakan. Berbahasa lidah, berdoa, menyembah dengan berbahasa lidah. Oh itu beda.
Nah, waktu kita berdoa, pada suatu saat kita berdoa dengan berbahasa lidah, kadang-kadang Roh Kudus itu mengurapi kita. Tiba-tiba ada suatu erangan, ada sesuatu suatu jeritan dalam hati kita. Kita nggak tahu apa yang sedang didoakan, tapi saya percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kita waktu kita berdoa. Makanya penting saudara berdoa dalam berbahasa lidah. Paulus berkata, aku berbahasa lidah lebih banyak daripada saudara. Kadang-kadang ada orang alergi bahasa lidah. Padahal bahasa lidah itu Alkitab membangun kita. Saya sampai hari ini saya mempertahankan dan saya terus membangun saya dengan berbahasa lidah. Maka saya bisa berbanyak waktu, bisa berjam-jam. Bangun saudara Bapak Ibu, amin. Kalau saudara hanya berdoa dengan bahasa Indonesia, saudara hanya berdoa minta sesuatu kebutuhan kita, itu bukan berdoa. Memang itu perlu saudara, tapi ada banyak hal saudara yang tidak kita tahu dalam diri kita yang perlu Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk kita berdoa. Makanya penting berdoa apa? Dengan berbahasa lidah dan berbahasa yang kita ketahui. Bangun itu saudara, saya percaya maka pengurapan akan terus berjalan begitu. Yang terakhir saudara, action. Setelah kita punya iman, setelah kita punya berdoa, tapi kalau nggak ada action, sama tak ya. Betul? Nah, maka saudara action itu sudah. Maka waktu kita berdoa, maka waktu kita menyembah, kadang-kadang Tuhan mungkin berbicara kepada kita. Suatu saat saya sedang berdoa di Jakarta, tiba-tiba Tuhan ingat kamu pergi ke rumah sakit di Beit Husada. Nah, kami pergi sana saudara. Wah, mau doakan siapa? Kami pergi sana saudara. Tiba-tiba waktu kita sana pergi, tiba-tiba ada ketemu dalam satu keluarga dari Bekasi. Ada seorang ibu-ibu keracunan, mukanya sudah hitam. Dia bukan orang Kristen. Nah, tiba-tiba berjumpa dan saya tanya, Bu, saya punya klien, mau didoakan enggak? Oh mau. Wah, habis itu saya doakan. Udah hitam sudah kena keracunan itu, mungkin kena obat apa semua. Udah katanya udah mau tuh. Padahal dia punya itu udah mulai udah mau caw katanya. Tapi saya datang sana saudara, saya berdoa, saya minta dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan segala sakit penyakit semua, kita usir dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta kuasa Tuhan bekerja. Nah akhirnya udah. Tapi dia masih sadar loh Bapak Ibu. Dan saya waktu itu saya bimbing dia bertobat, terima Yesus. Saya tanya keluarga, mau enggak suruh terima Yesus? Oh mau. Padahal dia dari bukan seberang, dari saudara kita yang dari Chinese saudara. Akhirnya terima Yesus, ibu itu. Nah besok lagi saya datang lagi. Waktu saya datang lagi, itu mukanya sudah segar. Wah yang hitam tadi sudah hilang Bapak Ibu. Udah duduk, udah mau pulang ke Bekasi. Wah itu mujizat terjadi. Akhirnya itu ibu tuh sukacita luar biasa. Nah kalau kita mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita, bukan hal-hal kecil sudah Bapak Ibu. Makanya penting sekali, action itu penting. Bukan hanya sekedar kita berdoa, tapi mungkin saudara disuruh memberi. Oh tiba-tiba apa? Tiba waktu sudah berdoa, ingat si A. Memberi, iya beri aja. Atau mungkin suruh kunjungin, kunjungin aja. Seperti di sini saudara yang terakhir saya baca Alkitab, bagus sekali. Nah seperti Daud waktu sudah diurapi dikatakan apa? Waktu dia menghadapi Goliat, apa yang terjadi saudara? Kamu datang kepada saya dengan itu, tapi aku datang kepada kamu dengan nama Tuhan Yesus. Mungkin waktu itu belum nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Akhirnya apa? Daud berperang dengan batu yang kecil saudara Bapak Ibu. Dia lempar kepada Goliat sehingga apa? Goliat mati pada saat itu. Nah saudara saya percaya sekecil apapun apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita taat, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Satu hal lagi saudara, Petrus waktu sedang berdoa di loteng saudara. Tiba-tiba Tuhan ngomong kepada dia, pergi kamu turun, kamu pergi ikut orang yang di bawah sana. Rupanya apa? Tuhan suruh ketemu sama Cornelius. Nah Petrus dia taat. Tuntunan Roh Kudus taat kepada dia. Sehingga apa? Dia berjumpa Cornelius dan Cornelius berjumpa dengan dia. Sehingga apa? Cornelius diselamatkan dan bertobat semua keluarganya. Nah berapa banyak ibu hari ini saudara? Kita sudah dapat hal-hal yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita, tapi kadang-kadang kita tidak taat. Nah ketidaktaatan kita itu yang akan membunuh urapan dalam diri kita. Maka Bapak Ibu hari ini ide penting. Iman itu sangat penting. Kedua, bangun hubungan dengan doa. Mulai hari ini bangun doa. Ikut doa yang ada di sini Bapak Ibu. Hari Kamis kita ada doa, apalagi pekerja, pelayan saudara, melayani di sini, di mana semua. Tapi sudah nggak berdoa, dan sudah tidak merasa bersalah, urusan dengan Tuhan. Dulu sudah Bapak Ibu kita pelayan Tuhan dulu, nggak ada yang nggak boleh doa. Nggak boleh naik ke mimbar kalau kamu nggak ikut doa. Hari ini kita masih kasih toleransi lah. Tapi ke depan-depan ya, nggak tahu masih ada toleransi enggak.
Karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita melayani butuh orang apa? Yang komitmen, yang taat, tunduk, setia kepada panggilan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membangun kita. Mari, hari Sabtu kita ada doa di tempat ini. Di komsel-komsel kita ada doa. Hari Selasa juga saya ada doa, sudah Bapak Ibu. Tadi saya kasih tahu sama teman-teman yang ibadah 10. Yuk kita mulai bangun doa semua. Yang semua jam 10 kita bangun waktu suatu tempat hari. Kita menyembah dan berdoa. Kenapa? Ke depan ini kita butuh doa lebih banyak lagi. Untuk apa? Supaya kita lebih lagi mengalami Tuhan. Amin saudara. Dan saya percaya saudara kita bangun 3 ini. I, D, E. Saya percaya pengurapan Tuhan dalam diri kita semakin apa? Semakin bertumbuh. Sehingga apa? Kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan beribadah kita pada malam hari ini. Haleluya.